Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, hari ini hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kita datang kepada Bu Siti Rohmah memetik manfaat program pemberdayaan usaha supermikro yang pada tahun yang lalu kita membantunya. Jadi kalau melihat background di ruangan ini, sebetulnya Bu Siti Rohmah ini usahanya lumayan, barang-barangnya juga lumayan banyak ya. Setelah kita tahun yang lalu membantunya mulai dari titik nol. Artinya tahun yang lalu sebelumnya Bu Siti Rohmah ini tidak memiliki usaha apapun sama sekali karena dia menjadi penjaga warung, menjadi pembantu setelah kejatuhan bisnis suaminya yang pada saat itu suaminya mengalami kebutaan. Dan ternyata Bu Siti Rohmah di sela-sela pertarungan menghadapi hidup pada saat itu bertemu dengan kita karena rekomendasi Bu Fatimah. Dan setelah kita identifikasi memang ya kondisinya sangat luar biasa, tanggungannya ada 2 anak, terus juga suaminya memang sama sekali tidak bisa bekerja. Beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, bahkan mungkin barangkali suaminya meninggal dan memang sedikit menguras modal usahanya. Tetapi ya dengan kualitas peningkatan usaha yang beliau miliki, pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa masih punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita tingkatkan. Sehingga pada saat ini kita mencoba melakukan proses identifikasi ulang gitu ya. Setelah minggu yang lalu kita coba survei dan melihat usahanya, dan kita coba identifikasi ulang dan coba nanti jika memang ternyata sangat layak gitu ya, kita akan coba bantu dengan tambahan modal, tetapi sudah tidak berbentuk bantuan seperti yang sebelumnya karena kita anggap sudah pada tahap berdaya. Kita akan bantu dengan pinjaman dengan bunga 0%. Bu Siti Rohmah, saya ki. Iya. Kapur saya ki. Jandatin. Aduh. Ini Bu Siti Rohmah dan kita memang setiap ketemu teman-teman sekalian kita guyon. Karena ya hidup kan harus begitu mana sedih. Iya Mas. Usahanya sampean nih kak. Tadi pun apa jalan terus ki. Orang beli ke sini dan sampean juga pagi jalan ki. Iya, jalan dan datangnya aku lagi. Sampai berapa kali biasanya beli ke pasar? 2 kali. Nanti semua. Jadi Bu Siti Rohmah ini jualan kebutuhan dapur teman-teman sekalian. Mulai dari pagi jam berapa Bu? Jam 10 datang, jam 11 kuliah. Jadi pagi sudah pulang ke pasar jalan, terus setelah itu habis dia balik lagi ke pasar sampai jam 1 biasanya baru selesai. Jarang orang berkali-kali ke pasar ya, cukup biasanya 1 kali jalan dan setelah itu pulang. Bu Siti Rohmah tidak. Tetapi beliau juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan ini di rumahnya, sehingga orang-orang yang memang butuh untuk beli dan paginya tidak berkesempatan untuk belanja bisa langsung belanja ke rumahnya. Atau ada kebutuhan mendadak karena ada tamu dan harus menyajikan ini itu, ya kebutuhannya ada di sini. Bu, sambian nih kak, pada saat dibantu dulu itu kan modalnya tak seberapa, gitu kan? Modalnya tidak seberapa dan barangnya juga tidak sebanyak ini toh. Sampean nih kan apa penghasilannya setiap harinya bersihnya? Bersih. Tinggal 100.000. Iya, bersih. Tinggal 100.000. 2 kali bolak-balik itu dapatnya bersihnya 100.000. 200. Hah? 200. Kotornya 200. Kotornya tuh 1 juta Mas. Kok 1 juta Bu? Kotornya tuh 1 juta, nanti dibikin kulaan. Oh, maksudnya di lagi lah, Kelola. modal yang dikelola lagi yang oh iya. Jadi dapatnya sehari itu dapatnya itu sekitar 1 jutaan, buat Quran lagi tinggal 100 gitu ya. Bersih sudah itu 100 ya. Oke. Kebutuhan sampean kan butuh tambahan modal nih kan ngangguin apa? Tambahan uang. Bikin ngisi-ngisi kayak minyak gitu, kayak apa yang lainnya gitu. Ini sudah banyak anunya. Ya lebih banyak lagi gitu Mas. Oh, ingin lebih banyak lagi ya. Oke. Yang paling banyak laku biasanya setiap harinya apa? Ikan ya. Sayur kayak digoreng.
Jadi kebutuhan tidak mungkin tidak hanya kebutuhan yang sifatnya sangat jangka pendek seperti bumbu dan kebutuhan-kebutuhan yang sehari 2 hari ini ya, tetapi mungkin kayak ke gula, ke meracang mungkin ya, tidak hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan sayur dan segala macam teman-teman. Meracang gitu. Meracang ya. Hmm. Ya ke meracang karena memang di rumahnya kan sudah ada tempat dan memang sudah kelihatan ini lumayan ya. Jadi sampean butuh apa? 3 juta sebetulnya. 3 juta ya. Teman-teman, Bu Siti Romah butuhnya 3 juta. 3 juta itu sudah disampaikan ketika kita survei datang ke sini. Tetapi begini teman-teman, seperti tahapan yang kita miliki selama ini kita pegang gitu ya, prinsip-prinsip usaha dan pemberdayaan itu kita secara bertahap tidak bisa langsung bisa ngasihkan 3 juta. Kita tawarkan kita bisa ngasihnya hanya 1.500.000. Iya, Pak. Jadi 1.500.000 nih ke Bu, tidak berbunga. Artinya sampean pinjem 1.500.000 nanti ngembalikannya 1.500.000 tapi dalam bentuk cicilan. Sampean bisa nyicil senapa? 150 aku mau 1 bulan. 150 1 bulan. Oke. Kalau 150 1 bulan, sampean nih kan karena ada kewajiban nabung yang akan kembali ke sampean. Nabungnya perkiraan senapa? 5.000. 5.000 ya, nggak bisa lebih. Untuk sampean lagi itu nggak kita ambil. Setelah lunas itu akan balik ke sampean, masa 5.000? Ya nanti kalau ada kasih 15.000, Mas. Oh 15.000 naiknya 10.000. Oke. Ya 10 kali. Oke. Jadi gini Bu, karena ini kan pilihan sampean, kita bertanya ke sampean besaran angsurannya dan saya dan teman-teman itu berpikir ketika nawarkan dan sampean memilih, maka harapan kita sampean menepatinya nanti. Artinya setiap bulan sampean harus nyicil. Sudah nggak ada bunganya, kita fasilitasi, kita antarkan tanpa ruwet administrasi dan segala macam, yang nulis juga Bufat gitu ya. Nanti Bufat yang akan nagih kalau sampean gitu ya. Kita nggak nakut-nakuti. Artinya ketika ini lunas, bahkan sebelum lunas pun kita bisa kasih pinjaman nanti, tetapi ketika berjalan setelah semua dipertimbangkan. Gitu loh ya. Jadi lancar dan tidaknya pinjaman ke depan, sampean dapat lagi atau tidak tergantung cicilan sampean ini. Ya. Oke. Sanggup ya? Sanggup. Di samping melihat angsuran, lancarnya angsuran, kita juga lihat perkembangan usahanya sampean. Setelah kita pinjemin dengan 0% bunga ini, apakah nanti usahanya sampean ini tambah bagus atau tidak? Kalaupun umpamanya tidak tambah bagus, faktornya apa? Kalau tambah bagus itu apa? Karena suatu saat dan boleh sarang sekanjaan pingin mengumpulkan lagi sampean dengan cara-cara lain yang sudah kita bantu. Barangkali bisa ajar ke sampean yang belum berhasil itu loh. Barangkali bisa ajar ke sampean gitu. Sampean juga barangkali bisa belajar ke yang lain. Nah, itu teman-teman. Jadi kita tidak lepas Bu Siti Romah. Kita bantu di masa itu, tahun yang lalu lebih sudah ya, realisasi bantuan awal pemberdayaan usaha super mikro itu kita pantau terus. Bufat juga memantau terus. Bufat juga beli ke sini. Kadang beli ke sini Bufat, walaupun jaraknya agak jauh sih sebetulnya gitu ya. Dan saat ini karena memang beliau berhasil, usahanya tumbuh dengan baik, maka kita coba berikan kesempatan untuk memberikan pinjaman dengan bunga 0% itu. Kita namakan, kita sepakati program ini adalah program lanjutan, karena kita melanjutkan dari program pemberdayaan usaha yang memang sudah kita bantu. Syarat, di antara salah satu syarat mendapatkan pinjaman dengan bunga 0% dari G25 Indonesia ini adalah orang atau pemetik manfaat yang pernah sudah kita bantu dan memang tahapnya sudah masuk kepada berdaya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Cukup ada yang ingin disampaikan Bu Siti Romah? Tidak ada. Saya kira demikian teman-teman sekalian, sekelumit gambaran untuk realisasi bantuan pinjaman yang pada saat ini kita berikan kepada Bu Siti Romah. Mudah-mudahan usahanya terus berkembang, tumbuh, maju, dan akhirnya bisa menjadi salah satu jalan bagaimana bisa menyelesaikan setiap persoalan kehidupan
beliau dan keluarga sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kidul Indonesia memberikan hati, membangun kemandirian sejati.